Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, adik-adik sehat semua ya. Kakak Ika senang sekali kita bisa ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Koinonia ya. Untuk ibadah hari ini ada Kak Kris ya, juga ada Kakak Ika ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau saat teduh ya adik-adik. Jadi adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Saat teduhnya bisa dimulai. Saat teduhnya selesai. Ya adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Ya, ada sukacita enggak? Ya, sukacita di Impak Koinonia dahsyat, luar biasa. Yes! Ya, kalau begitu adik-adik ayo berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku dayung perahu di sungai, selam dalam samudra, terbang luar angkasa. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, kalau kita memuji Tuhan, kenapa? Karena kita bersyukur Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 297. Ya, coba dibuka Kidung Ceria nomor 297. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Sekali lagi ya. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik tetap berdiri nggak apa-apa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, kita akan berdoa. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di pagi ini Tuhan telah tolong kami, Tuhan telah memberkati kami. Tuhan,
kami mau beribadah, kami mau memuji nama Tuhan, dan kami mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, mulai dari ibadah di awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampunilah segala dosa, segala kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah siap belum? Ya, kalau begitu, adik-adik buka kembali. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik buka kembali Kidung Ceria, kita nyanyi dari nomor 136. Ya, judulnya Kitab Suci Hartaku, kita nyanyi bait 1 dan bait 2. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ya adik-adik, siapkan hati, siapkan pikiran. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Joyce. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Kak Ika. Sekarang waktunya kita mau membaca Alkitab. Ya, adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya. Dan sekarang kita buka. Kita buka dulu ya adik-adik sebelum kita berdoa. Kita buka dari Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Ya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan, saat ini dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memimpin dan membimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, kami juga dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, untuk hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin dan memberkati agar seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus,
yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh hikmat kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik, Kak Joyce ada cerita. Ada seorang anak yang dimana dia mau berteman hanya dengan yang dia kasihi saja. Ya, dia mau berteman hanya dengan anak yang sama dengan dia, yang sama dengan dia, dengan sukunya sama maksudnya ya, dengan hobinya sama ya. Jadi anak ini adik-adik dia boleh dikata pilih-pilih teman. Nah, Kak Joyce mau tanya, boleh nggak kita pilih-pilih teman? Ya, di dalam firman Tuhan adik-adik kita tidak boleh pilih-pilih teman ya. Oke, dalam bacaan kita pada pagi hari ini adik-adik menjelaskan pada waktu itu ya, pada waktu itu Paulus dipenjarakan. Adik-adik masih ingat kan Bapak Rasul Paulus? Kenapa dia dipenjarakan? Apakah dia orang jahat? Apakah dia orang yang memang harus dipenjara? Sebenarnya sih adik-adik, Bapak Rasul Paulus ini adalah bapak yang baik, ya, yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu itu, ya, yang berkuasa adalah Kaisar Nero. Dia sangat jahat ya kepada orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Nah, pada waktu itu karena Rasul Paulus ya mengikut Tuhan Yesus dengan setia, maka ditangkap itu Bapak Rasul Paulus, ya, masuk penjara adik-adik. Ya, tetapi di dalam penjara Bapak Rasul Paulus itu tidak tidak marah kepada Tuhan, ya, tidak marah. Karena kenapa sih Tuhan, kok aku sudah setia sama Tuhan, aku dipenjara? Tidak seperti itu. Tapi Bapak Rasul Paulus ini ya tetap setia, ya, tetap menyembah Tuhan, tetap mengakui bahwa Tuhan Yesus juru selamatnya, Tuhan Yesus juru selamat dunia. Nah, adik-adik, pada waktu dalam penjara, Bapak Rasul Paulus ini, ya, dia merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu berada dalam dirinya. Ya, dia sudah menerima kasih setia Tuhan. Nah, makanya dia mau membagikan itu kepada orang-orang lain. Nah, dalam bacaan kita ini, yaitu dia mau membagikan kasih karunia Tuhan itu kepada orang-orang bukan Yahudi, bukan sebangsanya, karena Bapak Rasul Paulus ini adalah bangsa Yahudi adik-adik ya. Nah, dia mau membagikan kasih Tuhan itu, menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang non-Yahudi atau bukan Yahudi.
ya, karena dia sudah merasakan kasih Tuhan. Pada waktu dulu Rasul Paulus itu memang adalah seorang yang boleh katakan orang jahat, karena dia juga mengejar orang-orang Kristen, pengikut Kristus, bahkan dia menganiaya, membunuh lagi, ya. Tetapi karena kasih Tuhan, adik-adik, Tuhan Yesus itu memanggil Paulus sebagai utusannya, rasulnya, untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, termasuk kepada orang bukan Yahudi. Nah, adik-adik, kemudian Rasul Paulus di dalam penjara, ya, dia tetap semangat memberitakan firman Tuhan. Dia menulis surat, ya, cara memberitakan Injilnya. Dia tidak berkhotbah di luar karena memang tidak boleh, ya, adik-adik, di dalam penjara. Dia menulis surat, ya. Nah, suratnya itu untuk bangsa bukan Yahudi. Dikatakan, ya, adik-adik, bahwa pada ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi adik-adik, bukan hanya orang Yahudi aja menerima kasih karunia Tuhan, tetapi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Kasih Tuhan itu nyata, adik-adik, ya. Jadi jangan seperti bangsa Yahudi yang merasa, saya loh yang benar, saya loh yang dikasihi Tuhan, hanya saya yang berkenan kepada Tuhan. Tapi tidak, semua orang itu, adik-adik, dikasihi Tuhan, ya. Seperti Bapak Rasul Paulus yang akhirnya waktu dia belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan Yesus, dia dipanggil untuk mengenal Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dan adik-adik, di sini pelajaran kita firman Tuhan pada pagi hari ini diingatkan untuk kita semua, adik-adik, kita tidak boleh pilih-pilih teman, ya, yang sama sukunya, ya, yang sama agamanya, yang sama dengan hobinya, tetapi kita harus mengasihi semua orang, ya, seperti firman Tuhan pada pagi ini. Ya, menyatakan kasih Allah itu adalah untuk semua orang. Kalau semua orang sudah dikasih Allah, kita pun juga harus mengasihi sesama kita, adik-adik. Jadi demikian penyampaian firman Tuhan, adik-adik, bahwa kita yang sudah dikasihi Allah, mendapat kasih karunia Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita tanpa pilih-pilih, siapapun, walaupun itu musuh kita sekalipun, kita berdoa untuk mereka. Kalau ada teman kita yang nakal, yang jahat, kita berdoa supaya teman kita itu berubah menjadi baik, ya adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 184, bait yang pertama dan keempat. Ya, musik. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam mata kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Ya adik-adik, saatnya kita mau berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan
yang mengajarkan kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus. Dan juga ya Tuhan, untuk kami mengasihi sesama kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Untuk kami juga berteman dengan siapa saja dengan baik, sehingga kami juga boleh menjadi teladan anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gerejamu di seluruh muka bumi ini. Tuhan Yesus berkati akan gereja kami juga GPIB Koinonia di dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Windra Manahutu, kiranya Tuhan juga memberkati dalam seluruh pelayanannya bersama dengan presbiter, bersama dengan keenam pelekat, komisi yang ada, karyawan kantor. Tuhan Yesus memberkati agar semua boleh dapat menjalani pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi adik-adik kami ya Tuhan. Semua mereka sekarang berada di rumah. Tuhan Yesus juga memberkati pertumbuhan, perkembangan mereka di dalam mereka menjalani kehidupan ini, yang saat-saat ini mereka juga masih belajar di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berikan Roh Kudus-Mu untuk membimbing mereka di dalam mereka belajar, sehingga juga mereka bukan saja menjadi anak-anak yang baik, tetapi mereka menjadi anak-anak yang pandai di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap guru-guru mereka juga yang membimbing, mengajar mereka semua. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi orang tua, mama papa, adik-adik klien, bahkan oma opa mereka, kakak adik mereka, saudara-saudara mereka semua Tuhan berkati. Juga di dalam pekerjaan orang tua mereka masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri, juga pemerintah yang di pusat sampai yang di daerah pelosok tanah air. TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para dokter, para medis yang menangani pasien COVID-19, bahkan juga orang-orang lain yang menderita sakit penyakit lain. Tuhan Engkau berkati, Engkau tolong mereka semua Tuhan, agar mereka dapat sembuh dengan baik. Setiap makanan, minuman, obat-obat yang dipergunakan Tuhan, itu juga Tuhan berkati sebagai sarana untuk penyembuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan mau berdoa bagi IMPA kami untuk minggu depan. Tuhan berkati sehingga boleh berjalan juga dengan baik. Kami bersyukur untuk tim live streaming yang begitu setia untuk melayani Tuhan juga melalui ibadah live streaming ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka satu persatu, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Mohon ampun segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini sekarang saatnya untuk memberikan persembahan ya. Adik-adik siapkan persembahannya. Adik-adik taruh di dalam amplop ya. Adik-adik taruh dalam amplop, terus amplopnya adik-adik tuliskan kolekte IMPA untuk tanggal hari ini ya. Nah, amplopnya nanti adik-adik serahkan ke orang tua
Jadi nanti orang tua akan menyerahkan ke gereja bersamaan dengan persembahan ibadah minggu untuk yang dewasa. Ya, jangan lupa adik-adik, persembahan ini sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau doa persembahan. Adik-adik bangkit berdiri, ya. Kemudian adik-adik sikap berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami, untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, supaya dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Adik-adik, kita buka dari Kidung Ceria nomor 265. Ya, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ya. Adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah untuk setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat melakukan firman yang kami dengar ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami ya Tuhan sepanjang minggu ini, saat kami di rumah, saat kami bermain, dan saat dimanapun kami berada. Tuhan juga tolong orang tua kami dan pakailah kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang baik, dan selalu mengasihi orang-orang yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang hanya kami bawa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah hari Minggu hari ini sudah selesai ya. Adik-adik jangan lupa ya, adik-adik harus selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.